Baik Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini insyaallah kita mentadabburi atau melihat tafsir dari surat Yasin ayat 33 sampai dengan ayat 50 ya Bu Sri ya. Iya. Ya. Pada 23 ayat ya. 23 ayat, mudah-mudahan kita bisa selesaikan dengan baik tanpa ada satu kendala. Baik Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah dibacakan ya surat Yasin itu ya. Iya. Kalau misalkan perlu dibacakan artinya nanti paling bergiliran saja Ustaz. Iya. Memang nanti untuk apa ya? Untuk lebih mengena sebelum kita membahas kepada ayatnya, kita coba melihat terjemahannya kembali supaya lebih nyambung gitu ya. Ntar saya lagi buka tafsirnya dulu, pakai tafsir Ibnu Katsir. Bagi Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surat Yasin ayat 33. Boleh mungkin dibacakan dulu artinya. Baik, saya bacakan dulu untuk gilirannya. Pertama saya, terus sesuai urutan tadi murojaah. Kemudian setelah Bu Iyat, Bu Ratna, setelah Bu Ratna, Bu Erna, setelah Bu Erna, Bu Yohan ya. Oke, baik. Ayat 33 ya Ustadz. Iya, ayat 33. Dan suatu tanda kebesaran Allah bagi mereka adalah bumi yang mati atau tandus. Kami menghidupkan bumi itu, dan kami mengeluarkan darinya biji-bijian, maka dari biji-bijian itu mereka makan. Baik. Terus? Lanjut. Itu masih ayat ke depannya. Dan kami menjadikan padanya di bumi itu kebun-kebun berupa kebun kurma dan anggur. Dan kami memancarkan padanya beberapa mata air, agar mereka dapat makan dari buahnya dan dari hasil usaha tangan mereka. Maka, mengapa mereka tidak bersyukur? Lagi? Ya. Maha suci Allah yang telah menciptakan berpasang-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri, maupun dari apa yang tidak mereka ketahui. Dan suatu tanda kebesaran Allah bagi mereka. Udah, itu aja dulu. Baik, Ibu yang dirahmati Allah. Kalau kita amati surat Yasin ayat 33 sampai dengan ayat 50 ini itu berisi tentang materi iman yang digunakan untuk mendakwahi atau menyadarkan orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Digunakan untuk mendakwahi atau untuk menyadarkan ya orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah selalu menggunakan metode yang bisa dipahami oleh nalar manusia gitu ya. Jadi diajak manusia itu untuk berpikir, artinya iman itu didasarkan kepada ilmu dan sebuah kesadaran, jadi bukan karena ikut-ikutan, apalagi karena sebuah keterpaksaan. Nah, di ayat-ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala
itu menceritakan tentang bangsa-bangsa yang dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga menceritakan tentang tempat kembali bagi orang-orang yang ingkar kepada Allah. Nah, oleh karena itu, kepada orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala ini Allah turunkan ayat-ayat yang tadi sudah kita baca, ya. Itu paling tidak ayat dari 33 sampai dengan 45, ya. Itu berisi semuanya tentang ayat atau tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang menjadi sebuah bukti akan adanya Allah dan akan benarnya janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Baik, ayat 33, wa ayatul lahumul ardul maitah. Dan satu di antara tanda Allah Subhanahu wa taala bagi manusia itu adalah al-ardul maitah, tanah atau bumi yang mati. Ya, ahyainaha, lalu kami menghidupkannya. Wa akhrajna minha, dan kami keluarkan dari bumi yang mati tersebut habbam faminhu ya'kulun. Allah keluarkan dari bumi tersebut tumbuh-tumbuhan, ya. Dan kemudian manusia memakan dari tumbuh-tumbuhan yang telah Allah berikan kepada manusia, ya. Nah, kita diminta oleh Allah untuk melihat bahwa beberapa bagian bumi yang dulunya gersang, tidak ada tumbuhan, lalu kemudian Allah menumbuhkan berbagai macam tumbuhan, yang tumbuhan ini bermanfaat untuk manusia dan juga bermanfaat untuk hewan-hewan, gitu, ya. Kalau kita perhatikan bagaimana proses tumbuhnya suatu tumbuhan, ya, suatu pepohonan, maka kita akan sadar bahwa ada zat, ya, ada zat yang menggerakkan sehingga terjadi proses tumbuh, ya, sehingga terjadi proses tumbuh. Kita misalnya meletakkan biji-bijian di dalam tanah, maka kemudian kita melihat bahwa biji-bijian ini itu berkecambah dan kemudian tumbuh menjadi pepohonan. Dan ada kalanya juga usaha-usaha manusia di dalam menghidupkan tanah-tanah ini tidak bisa dilakukan karena memang itu tidak atas izin Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mungkin mendengar berita atau kabar apa yang sekarang berkembang di negara-negara Arab yang dulunya gersang, itu tanahnya adalah bebatuan, bukitnya adalah bebatuan, kemudian Allah turunkan hujan, lalu tumbuhlah berbagai tumbuhan di tanah yang sangat gersang tersebut. Dan secara akal manusia ketika melihat tanah itu pada waktu dulu, ya, secara akal manusia ini mustahil ada tumbuhan yang bisa tumbuh di sana. Tapi kemudian itu terjadi dengan tentunya kehendak dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang telah Allah berikan berupa tanaman-tanaman ini, ya, itu semuanya memberikan manfaat untuk kemaslahatan manusia, baik untuk konsumsi maupun untuk kebutuhan obat-obatan maupun untuk kebutuhan-kebutuhan sandang pangan, itu bersumber daripada tumbuhan-tumbuhan yang Allah keluarkan. Nah, siapa yang bisa menghidupkan dan menumbuhkan suatu tumbuhan selain daripada Allah Subhanahu wa taala? Nah,
tidak ada, ya. Maka itu semua adalah perentaraan daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waja'alna fiha jannatin min nakhili wa a'nabi wa fajjarna fiha minal uyun. Dan Allah menjadikan di bumi tersebut jannat, kebun-kebun, baik kebun nakhil yaitu kurma, wa a'nab dan anggur, wa fajjarna fiha minal uyun, dan kemudian mengalirlah di bumi tersebut mata air. Nah, maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, kalau kita mengamati, kita pergi ke sana kemari, berjalan-jalan, liburan, nah ketika kita melihat tempat-tempat yang indah, ya banyak pohon-pohonan, banyak sungai-sungai, maka di situ kita akan mengucapkan Masya Allah, ya. Ini semua adalah atas kehendak daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah lah yang menumbuhkan, Allah lah yang menjadikan suatu tempat itu subur, menjadikan tempat tersebut banyak pepohonannya, ya. Nah, kalau di sini disebutkan adalah kebun kurma dan kebun anggur gitu ya. Nah, ini karena waktu itu ayat ini diturunkan di negara Arab. Di sana orang tidak mengenal pohon pepaya, tidak mengenal pohon durian, tidak mengenal pohon yang lain. Yang banyak di sana adalah anggur dan kurma, gitu ya. Tapi bukan berarti ayat ini hanya untuk kebun anggur dan kebun kurma saja, tetapi semua pepohonan yang ada kita lihat di dalam kehidupan kita, itu semuanya adalah daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa fajjarna fiha minal uyun liya'kulu min thamarihi. Kemudian Allah mengatakan bahwa semua tumbuh-tumbuhan yang Allah berikan itu adalah untuk dikonsumsi manusia, wa ma amilatu aydihim, dan juga apa-apa yang dihasilkan oleh manusia dalam proses tumbuhnya suatu tumbuhan, ya itu semuanya atas kehendak Allah, atas izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita banyak sekali Allah berikan nikmat-nikmat kita, ya. Coba kalau hidup kita ini tanpa ada tumbuhan, ya Bu ya. Di puncak nggak ada pohon, ya Bu ya, nggak ada pohon teh, nggak ada apa tadi, wa fajjarna fiha minal uyun, nggak ada air, ya. Di puncak itu hanya gunung gersang saja itu. Mau orang datang ke sana? Pasti tidak, ya kan? Yang dimana liyak kulu di sini maknanya untuk makan. Makan di sini bisa makan secara makna fisik, ya kita makan. Dan juga untuk makanan hati dan jiwa. Orang datang ke sana untuk memberikan nutrisi jiwanya, refreshing, ya. Liyak kulu min tamarihi. Hendaklah mereka menikmati hasil dan buah daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala di alam ini. Afala yashkurun. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala sudah begitu banyak nikmat Allah berikan, ya. Kita mau makan apa, mau buah apa, mau sayur apa, walaupun kita tidak tanam, kita bisa-bisa menikmatinya, ya. Afala yashkurun. Kenapa kemudian manusia itu tidak mau bersyukur? Ya, tidak mau bersyukur. Karena tidak ada kemampuan manusia untuk menumbuhkan itu. Ya, tidak ada kemampuan manusia untuk menumbuhkan itu. Kalau Allah katakan tidak tumbuh, ya tidak tumbuh. Atau kalau Allah ingin musnahkan, maka musnah, gitu ya. Nah, rahmatullah, ini ayat-ayat pertama yang harus ditadaburi oleh manusia, yaitu alam beserta tumbuh-tumbuhannya, serta segala manfaat-manfaat yang dihasilkan. Ya. Semua kebutuhan hidup kita ini berasal dari alam, ya. Baju-baju itu dari tumbuhan, dari kapas, dari dibuat kain, ya Bu ya. Nah, beli apa kosmetik dibuat juga dari tumbuhan, ya Bu Sri kan. Nah, dari macam-macam, ya. Ada sebagainya dari hewani. Nah, itu semuanya yang kita kenakan, semuanya yang kita konsumsi dan yang kita dinikmati oleh mata kita, itu adalah nikmat Allah. Afala yashkurun. Kenapa kemudian manusia ini tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Kemudian ayat berikutnya, subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. Maha suci Allah, ya. Maha suci Allah yang telah menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan. Jadi ini
Ayat ini menunjukkan bahwa apapun yang diciptakan Allah itu berpasang-pasangan. Ada siang, ada malam, ya. Ada laki-laki, ada perempuan, ada jantan, ada betina. Sampai kepada tumbuh-tumbuhan pun ada tumbuhan jantan, ada yang betina. Kurma, ada kurma jantan. Kurma jantan ini, ya, dia harus ada di kalangan kurma-kurma betina. Barulah kurma-kurma yang apa namanya, kalau pohon itu disebut pohon betina, kurma betina nggak, apa namanya istilahnya, bukan perempuan ya. Nah, jadi berpasangan, ada jantan, ada nah, semuanya berpasangan Allah ciptakan. Azwaja kullaha, semuanya, apapun yang Allah ciptakan. Ada sakit, ada sehat, ada sedih, ada gembira, ada kuat, ada lemah, ada kaya, ada miskin, ada pinter, ada bodoh, ada rajin, ada malas. Semuanya berpasang-pasangan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunjukkan betapa luasnya ya kekuasaan Allah, betapa hebatnya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi yang ditumbuhkan Allah itu baik hewan-hewan maupun tumbuh-tumbuhan yang besar, yang kecil, itu dia diketahui ada jenisnya, yang jantan ada jenisnya, yang betina. Wa mimma la ya'lamun, dan juga termasuk yang hal-hal yang belum diketahui oleh manusia, ya, ada makhluk yang belum mungkin diketahui, belum diteliti gitu ya. Seakan-akan makhluk ini adalah hewan, tetapi ternyata diteliti itu adalah tumbuhan gitu ya. Atau ada tumbuhan dianggap tumbuhan, ternyata hewan gitu ya. Itu mimala ya'lamun, yang tidak diketahui oleh manusia. Ini menunjukkan bahwa ada ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang ilmu manusia belum sampai ke situ. Dan itu pun Allah ciptakan berpasang-pasangan. Ya, kita nggak tahu ini virus-virus berpasangan nggak ya Bu ya? Ada virus baik, ada virus jahat ya. Ada ya, bakteri baik, ada bakteri baik, ada bakteri bakteri jahat ada Ustaz. itu. Virus juga mungkin ada virus baik, ketularan virus baik, orang istilahnya kan begitu ya. Tapi ini apa? Menunjukkan bahwa Allah sudah jelaskan apapun yang Allah ciptakan dan masih banyak yang belum diketahui oleh manusia. Baik karena keterbatasan ilmu manusia atau sesuatu yang Allah ciptakan itu belum muncul. Ya, saya melihat video kemarin di Arab itu ada tumbuh-tumbuhan, tetapi dia seperti buah ubi. Seperti buah ubi, tidak ada batangnya dan tidak ada daunnya. Dan mereka menyebut itu adalah tumbuhan dan hanya muncul dalam beberapa hari, kemudian itu hilang semuanya. Nah, itu ini termasuk dalam kategori wa mimma la ya'lamun. Ada hal-hal yang tidak diketahui oleh manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu dikatakan Allah pun berpasang-pasangan. Baik, ini ayat 33 sampai dengan 36. Ini tanda-tanda kebesaran Allah dalam penciptaan dalam tumbuh-tumbuhan ya secara umum. Baik, kemudian ayat 37 sampai dengan ayat 40. Boleh silakan dibacakan artinya. Dan suatu tanda kebesaran Allah bagi mereka adalah malam. Kami tanggalkan siang dari malam itu, maka seketika itu mereka berada dalam kegelapan. Dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan Allah yang Maha Perkasa, Maha Mengetahui. Dan telah kami tetapkan tempat peredaran bagi bulan. Sehingga setelah ia sempat ke tempat peredaran yang terakhir, kembalilah ia seperti bentuk tandan yang tua. Tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan, dan malam pun tidak dapat mendahului siang. Masing-masing beredar pada garis edarnya. Baik. Nah, ini kelompok tanda-tanda kedua yang harus diamati oleh manusia.
Jadi sebenarnya ini Bu ngaji biologi, ngaji apa namanya itu ya, geografi ya, atau kimia-kimia ya yang terkait dengan tumbuh-tumbuhan, ini justru ilmunya sangat dalam sebenarnya itu ya. Justru di situ manusia akan merasakan luar biasa ya ilmu yang didapatkan ketika dia mengkaji alam semesta ini. Karena ayat-ayat yang berisi cerita alam semesta itu jauh lebih banyak daripada ayat-ayat yang bercerita tentang apa namanya, tentang Allah sendiri gitu ya. Jadi semuanya itu diwakili oleh apa namanya? Coba perhatikan yang paling gampang juz 30 itu kan. Cerita tentang matahari, tentang bulan, tentang bumi, tentang gunung, tentang sungai-sungai, tentang laut ya. Nah, jadi mengaji, ya, jadi misalnya kalau ada kajian fisika gitu ya, kajian biologi, nah itu tujuannya semata-mata untuk semakin meyakinkan kita bahwa Allah lah zat yang menciptakan semuanya, yang mengatur dan menyediakan itu untuk manusia. Nah, kelompok ayat kedua ini adalah tentang matahari, bulan, dan hal-hal yang kemudian ditimbulkan oleh adanya dua makhluk Allah yang besar ini. Nah, Allah mengatakan, ya, Allah ciptakan malam dan siang, ya, dengan karakternya masing-masing. Malam itu identik dengan kegelapan, siang itu identik dengan terang, dan kedua-duanya ini, ya, kata Allah, naslahu minhun nahar. Jadi digantikan siang, digantikan malam, malam digantikan, dan begitulah seterusnya sampai terjadinya hari kiamat. Wasyamsu tajri limustaqarril laha. Kemudian Allah merincikan bahwa matahari itu berjalan, berlari limustaqarril laha, di tempat dia berada, di tempat dia menetap. Nah, maka ada ilmu yang mengatakan bahwa matahari itu berputar di porosnya kan gitu ya. Kalau kita lihat kan seakan-akan matahari yang mengelilingi bumi, tapi ternyata bumi lah yang mengelilingi matahari, sedangkan matahari dia berputar di tempat dia berada. Nah, ada dua penafsiran daripada kalimat mustaqor, ya. Mustaqor tadi yang pertama maknanya adalah tempat dia duduk, ya, porosnya. Jadi di alam ini, kata para ulama disebutkan bahwa, ini ulama dulu ya, para mufassir dulu, dan saya pikir juga sekarang belum ada penemuan terbaru, teori-teori terbaru tentang di mana posisi matahari itu. Nah, kalau ulama mufassir dulu mengatakan bahwa matahari itu berada persis di bawah arsy. Berada persis di bawah arsy-nya Allah Subhanahu, itulah mustaqarnya. Disitulah dia berada, ya, dan dia berputar di tempat itu, mustaqar. Dzalika taqdirul azizil alim, itulah merupakan sebuah ketetapan daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita ya pernah membaca dan melihat penelitian-penelitian yang dulu pernah tenar, yaitu mungkin dari kajian Harun Yahya ya Ibu ya, tentang ilmu alamnya itu merupakan sesuatu yang luar biasa sekali ya, untuk kita gunakan memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi matahari berada di tempatnya itu sampai dengan waktu yang telah Allah tetapkan nanti. Dan itu dia tidak akan bergeser sedikit pun, mustaqar. Tajri li mustaqarrillah. Tidak akan bergeser, karena kata para ahli kalau sedikit saja matahari ini bergeser, maka dia akan berbenturan ya, dan planet lain pun akan berbenturan, sistemnya itu akan rusak. Nah, itulah ketetapan Allah yang ditetapkan dengan begitu rinci dan terukur. Tidak ada kekuatan yang mampu ya, apa misalnya siapa manusia atau makhluk yang kemudian membuat matahari itu berada di situ terus. Dan belum ada ditemukan orang, dan tidak ada orang yang mengklaim itu.
Ya, siapapun manusia sepanjang zaman belum ada yang mengatakan matahari itu saya yang muter gitu, nggak ada ya. Nah, karena memang tidak mungkin dan tidak akan sampai takdir manusia, kemampuan manusia itu untuk melakukan itu. Sampai saja ke matahari belum. Sampai hari ini ada makhluk, ada penerbangan yang sampai ke matahari belum kan? Belum ada kita dengar beritanya itu, Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi sangat terbatas sekali kemampuan manusia ya dibandingkan dengan luasnya ilmu dan besarnya kekuasaan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah Allah menyebutkan tentang matahari, Allah kemudian mengatakan wal qamara qaddarnahu manazil. Ya. Kemudian sebentar saya sambung sedikit untuk matahari tadi. Mustaqar itu tajri li mustaqarrillah, itu maksudnya adalah bahwa matahari itu bergerak menuju tempat asal dia. Ya. Nah, matahari itu bergerak menuju ke tempat asalnya. Makna ke tempat asalnya di sini adalah bahwa matahari dan makhluk-makhluk yang lain dulu itu nggak ada. Dan matahari ini pun akan menuju kepada ketiadaan. Artinya menuju kepada akhir daripada peredarannya, yaitu berarti terjadinya kiamat ya, terjadinya kiamat. Nah, Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu matahari ini pada hakikatnya beredar untuk menuju kepada akhir peredaran, ya, akhir peredaran. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa suatu saat nanti matahari ini akan terbit dari barat, ya, terbit dari tempat dia tenggelam, terbit dari tempat dia tenggelam. Nah, itu adalah tanda kiamat kubra, ya. Dan seperti yang sudah pernah kita sampaikan bahwa itu tidak ada yang tahu kapan waktunya. Dan semuanya akan terjadi secara tiba-tiba. Semuanya akan terjadi secara tiba-tiba. Artinya manusia walaupun sudah tahu dia akan terjadi, tapi kapan, nah itu pasti akan membuat manusia itu terkejut ya. Begitu wal qamara qaddarna manazil ya. Manazil itu dari kata manzil itu tempat singgah. Hatta sampai dia kembali ke bentuk semula atau kembali ke suatu bentuk seperti pelepah seperti urjun itu ya tangkai yang sudah mengering. Jadi dia kecil ya. Ini sebuah perumpamaan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa bulan itu disebutkan beredar dari kecil menjadi terlihat besar sehingga penuh pada malam 14 dan kemudian kembali lagi kecil seperti bulan sabit ya. Nah ini begitu terus ketetapan Allah itu. Tidak pernah bulan itu muncul di awal-awal langsung besar. Pasti kecil dulu ya, anak bulan ya, sabit ya. Nah, dan tidak akan terjadi karena itu ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dan lasyamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar. Matahari itu tidak mungkin mendahului bulan. Ya, matahari tidak mungkin mendahului bulan. Jadi ini sudah shift-nya sudah jelas ditentukan Allah. Jadi tidak mungkin ketika masih malam tiba-tiba matahari muncul. Jam 2 malam terlihat matahari. Belum pernah ada kejadian begitu kan ya ibu-ibu ya? Belum pernah. Kenapa? Karena memang jadwalnya sudah ditentukan Allah. La syamsu yanbaghi, tidak mungkin itu. Ya. Walal lailu sabiqun nahar, dan juga tidak mungkin malam itu mendahului siang. Artinya masih siang jam berapa? Ya, masih siang tiba-tiba sudah malam, sudah terlihat bulan ya. Sudah muncul bulan. Nah, ini tidak terjadi itu. Wa kullum fi falakin yasbahun, dan semuanya itu berjalan pada falak ya, pada jalurnya sendiri. Nah, kemudian Allah menyebutkan di sini seperti yasbahun. Sabaha yasbahu itu kan kalau kita buka kamus artinya berenang ya. Jadi makanya kita lihat bahwa mereka mengambang ya, mengapung. Jadi tidak ada landasannya, jadi tidak kayak rel kereta api. Kalau kereta api itu ada relnya, ada landasannya, tapi bulan, matahari
Itu tidak ada landasannya. Maka disebut dengan yasbah. Sabaha itu artinya berenang. Ya, ibu-ibu yang dirahmati Allah, seperti itu Allah menggambarkan dengan bahasa yang sangat luar biasa sekali. Nah, kemudian banyak ayat-ayat lain yang berbicara tentang matahari, tentang bulan, ya, bahwa kedua-dua ciptaan Allah ini menjadi tanda atau menjadi tanda bagi manusia untuk menghitung siang dan malam, menghitung peredaran waktu. Jadi satu kali perjalanan bulan dari sabit sampai ke sabit lagi itu adalah dihitung 1 bulan, dan jumlahnya selalu seperti itu. Belum ada sampai hari ini bulan itu sampai 34 hari ya Bu ya. Nah, paling kisarannya berapa? 29, 30, 29, 30. Kalau Komariah kan belum ada 32 hari kan. Nah, itu tertib sekali jalannya Bu ya. Nah, kalau manusia ini mungkin bisa telat ya. Hari ini jam 7, besok jam 8 gitu ya. Nah, hari ini dia disiplin, besok tidak disiplin. Tapi matahari ini, Masya Allah, dia besar-besar, bulan pun besar-besar, tapi tidak pernah melanggar ketentuan Allah dalam kedisiplinan, tunduk sama sekali. Maka Allah menyebut wasakhara lakumus syamsa wal qamar. Allah itulah yang menundukkan ya matahari dan bulan tersebut. Ibu-ibu yang dirahmati Allah ya. Jadi matahari, bulan ini tanda yang luar biasa yang Allah berikan kepada manusia. Kalau tadi daratan ya, tanda-tanda kelompok 33 sampai 37 itu daratan ya. Itu bicaranya tanda yang ada di daratan. Matahari, bulan di langit tandanya ya. Ini tanda-tanda di langit. Nah, kelompok tanda ketiga itu adalah di air. Silakan dibaca. Wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatahum 41 sampai 44. Baca artinya, terjemahannya. Baik Ustaz. Artinya ayat 41. Dan suatu tanda kebesaran Allah bagi mereka adalah bahwa kami angkut keturunan mereka dalam kapal yang penuh muatan. Selanjutnya, dan kami ciptakan juga untuk mereka angkutan lain seperti apa yang mereka kendarai. Selanjutnya, dan jika kami menghendaki, kami tenggelamkan mereka, maka tidak ada penolong bagi mereka dan tidak pula mereka diselamatkan. Melainkan kami selamatkan mereka karena rahmat yang besar dari kami dan untuk memberikan kesenangan hidup sampai waktu tertentu. Baik, nah ini ayat, kelompok ayat atau tanda-tanda kebesaran Allah berikutnya ini adalah tanda-tanda Allah yang ada di air ya Bu ya. Tadi yang pertama pepohonan itu darat ya. Kemudian apa? Di langit. Itu tanda-tanda di langit. Kemudian tanda di air. Masya Allah ya. Luar biasa ayat-ayat Al-Quran ini ya Bu ya. Diberikan tanda di bumi, tanda di langit, tanda di air. Nanti ceritanya adalah ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil mashhun. Allah ciptakan air. Dan di atas air itu ya manusia bisa melakukan berbagai aktivitas dan tidak tenggelam. Ya, tidak tenggelam. Ya. Itu atas kehendak siapa? Atas kehendak Allah. Allah ciptakan karakter air itu demikian rupa. Tetapi air yang tenang itu pun atas kehendak Allah bisa berubah menjadi makhluk yang sangat ganas. Ya, kita pernah melihat apa tuh air bah, tsunami ya. Nah, kadang hujan pun yang tadinya menjadi rahmat bisa turun hujan apa tuh? Hujan salju ya, hujan es. Nah, itu. Ini semua atas kehendak Allah perubahan-perubahan ini. Nah, cerita ayat 41 ini dalam tafsir ini adalah cerita, salah satu tafsirnya adalah ini cerita tentang kapal Nabi Nuh. Ya, kapal Nabi Nuh alaihi salam, yang mana kapal Nabi Nuh ini dibuat dan pertama sekali dunia kemudian bisa berjalan di atas air bah ya.
dan diisi oleh setiap pasang daripada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jadi pasang-pasang semuanya. Itu penuh ya, manusia yang beriman dibawa, kemudian yang lain-lainnya yang dibawa adalah sepasang. Kucing sepasang, anjing sepasang, kuda sepasang, ayam sepasang, semuanya sepasang-pasang ya. Sehingga kapal yang sangat besar itu kemudian masyhun, terisi penuh ya. Nah, di sini Allah sebutkan zuriyah. Zuriyah ini adalah nenek moyang. Ya. Aba'ahum, bapak-bapak mereka. Nah, dan kita ketahui di dalam sejarah bahwa air bah yang ada pada masa Nabi Nuh ini menghancurkan seluruhnya. Tidak ada yang tersisa. Ya, maka yang tersisa adalah yang telah diangkut dan dibawa oleh kapal Nabi Nuh saja, dan itu menjadi cikal bakal berkelanjutannya kehidupan manusia dan beserta faktor-faktor pendukungnya atau makhluk-makhluk yang lain. Nah, ini bawa semua. Ini adalah tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa khalaqna lahum min mislihi ma yarkabun. Kemudian Allah menciptakan juga seperti kapal Nabi Nuh itu, yaitu kapal-kapal yang lain ditiru oleh manusia dengan berbagai macam model. Ada kapal untuk mengangkut minyak, ya, kargo, ada kapal selam, ada kapal pesiar, ya, ada kapal, ya, kehidupan laut itu lebih luas daripada daratan, ya. Laut itu lebih luas daripada daratan. Dan Allah ciptakan berbagai macam kendaraan di situ. Allah berikan ilham, kemampuan pada diri manusia untuk mencontoh apa yang pernah dibuat oleh Nabi Nuh dengan berbagai macam modelnya. Nah, kenapa kapal-kapal itu bisa berada di atas air dan tidak tenggelam? Itu adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah berkehendak, nughriqhum, maka ada yang Allah tenggelamkan. Ya, ada yang Allah tenggelamkan, ada ya. Fir'aun Allah tenggelamkan. Fir'aun Allah tenggelamkan, dan juga banyak. Titanic ya, apa kapal Titanic ya. Titanic itu kan besar. Ya, mungkin mereka mengatakan ini paling besar, lebih besar dari punya kapal Nabi Nuh ya. Dan ternyata Allah tenggelamkan hanya dengan sedikit perantaraan makhluk Allah yang berupa gunung es gitu ya, hancur semuanya. Itu atas kehendak Allah semuanya. Kalau atas kehendak manusia, maka manusia tidak akan membiarkan kapalnya hancur. Ya kan? Kalau manusia berkehendak, manusia itu berkehendak, bisa berkehendak. Apa yang dia kehendaki pada kapal Titanic itu? Ya tetap kapal itu bisa berlayar selamat sampai tujuan. Nah, tapi ternyata manusia tidak bisa berkehendak. Yang berkehendak adalah Allah. Sehingga kapal ini Allah katakan, nughriqhum, Allah tenggelamkan, maka tenggelam. Maka ketika kita naik kendaraan, apa yang kita baca? Subhanalladzi sakhkhara lana hadza. Allah lah yang memudahkan kendaraan itu untuk kita naik. Jadi kalau terjadi tenggelam atau kapal terbang itu jatuh, hilang di laut, entah kemana, itu semua atas kehendak Allah. Kalau kehendak manusia, pasti manusia ingin hendak semuanya selamat. Nggak ada manusia, saya mau naik kapal ini, biar dia jatuh. Nggak ada manusia begitu ya Bu ya. Nah, tapi ini atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka apapun ketika naik, kita harus ingat, bukan karena kendaraan kita mahal, bukan karena dia canggih, bukan karena dia hebat, bukan karena besarnya, tetapi semua itu berjalan sesuai dengan fungsinya atas izin dan kehendak Allah. Ya. Kalau Allah menghendaki, mobil mahal pun tabrakan hancur. Kalau Allah tidak kehendaki, mobil butut pun nyampe keliling Indonesia. Ya, Vespa butut itu Bu, kemana dia nggak nyampe Bu? Cuma kadang ada mobil-mobil baru, mogok, terbakar, nabrak trotoar, gitu ya. Semua atas kehendak Allah. Kenapa? Ingat doanya sakhkhara lana hadza.
Allah lah yang telah menundukkan kendaraan-kendaraan ini supaya bisa menjadi alat bantu manusia. Nah, kalau Allah sudah berkehendak, nuqrikum fala sarikha lahum wa lahum yunqadhun. Tidak ada yang bisa menyelamatkan manusia, ya. Tidak ada yang bisa yang bisa menyelamatkan yang telah ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada, walahum yunqadhun, dan tidak ada juga mereka yang akan tidak ada penolong dan tidak ada yang bisa menyelamatkan, ya. Tidak ada yang bisa menyelamatkan. Maka sebagaimana Allah menceritakan peristiwa pada masa Nabi Nuh itu, ya, Allah mengatakan inna lamma taghal ma'u hamalnakum fil jariyah. Ketika air itu telah melampaui, ya, air itu telah banyak, hamalnakum fil jariyah, kami naikkan kalian, kami bawa kalian di dalam kapal. Linaj'alaha lakum tazkiratan wa ta'iyaha uzun wa'iyah. Ya, di dalam surat Al-Haqqah. Nah, jadi sekali lagi ini haruslah kita pahami bahwa fasilitas-fasilitas yang diperoleh oleh manusia baik di lautan, di daratan, di udara, itu semuanya tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kemudian ada yang jatuh pesawatnya, ada yang tenggelam kapalnya, ada yang selamat, itu semata-mata adalah karena kasih sayang Allah yang maha besar, ya. Illa rahmatan minna, hanya kasih sayang Allah saja yang bisa menjaga. Kasih sayang, ya, kasih sayang, bukan karena Allah melihat sesuatu pada kita, enggak, bukan kepentingan Allah. Kalau enggak kuselamatkan nanti begini, enggak begitu. Sayang Allah sama kita, maka diselamatkan. Nah, kalau mau dilihat, ya, apa yang lebih kali pada diri kita ini sehingga harus diselamatkan Allah? Enggak ada, ya. Apa yang membuat kita kemudian harus diselamatkan Allah? Enggak ada. Manusia ini seluruh dirinya itu bergelumur dosa, gitu ya. Pantas sekali kalau Allah mau tenggelamkan. Tapi kenapa selamatkan? Rahmah, kasih sayang Allah, ya. Kasih sayang, dikasih hidup lagi supaya dengan peristiwa yang dia alami dia bisa berubah menjadi lebih baik. Tabrakan, selamat, gitu ya. Dia bersyukur, ya Allah, alhamdulillah selamat, walaupun kakinya buntung, walaupun mobilnya hancur. Nah, dia ingat kepada Allah, ya. Ini mungkin karena kesalahan, karena ini aku akan lebih baik, aku akan berubah. Kasih sayang Allah. Wa mata'an ilahin, dan supaya dia bisa menikmati kehidupan ini sampai waktu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik. Ayat 45 sampai dengan 47, silakan. Dan apabila dikatakan kepada mereka, takutlah kamu akan siksa yang di hadapanmu di dunia dan azab yang akan datang di akhirat agar kamu mendapat rahmat. Dan setiap kali suatu tanda dari tanda-tanda kebesaran Tuhan datang kepada mereka, mereka selalu berpaling darinya. Dan apabila dikatakan kepada mereka, infakkanlah sebagian rezeki yang diberikan Allah kepadamu, orang-orang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman, apakah pantas kami memberi makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki, dia akan memberinya makan? Kamu benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Baik. Nah, sudahlah tadi diberikan tanda-tanda, diberikan diskusi-diskusi oleh Allah melalui ayat-ayat yang luar biasa ini. Apa sikap, ya, apa sikap orang-orang musyrik, apa sikap orang-orang kafir. Nah, jadi mereka ini jika dikatakan kepada mereka bertakwalah, takutlah kalian, ya, ma baina aidikum, ini yang ada di hadapan kalian itu siksa Allah, wa ma khalfakum, dan apa yang ada di belakang kalian ini adalah dosa-dosa, maksudnya yang ada di hadapan itu siksa, yang ada di belakang itu adalah dosa-dosa. La'allakum turhamun, takutlah kalian. Ini diminta untuk bertobat, ya. Diminta untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa ini mereka dikatakan, ya? Wa idza qila lahum. Ini mereka dikatakan, diajak, ya.
seperti apa sikap orang-orang musyrik itu? Seperti apa sikap orang-orang kafir itu? Nah, kemudian wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin, dan setiap ayat-ayat yang didatangkan kepada mereka, setiap tanda-tanda kebesaran Allah yang dijelaskan kepada mereka, kanu anha mu'ridin, mereka berpaling. Ini ciri-ciri orang kafir, orang musyrik itu begitu. Apakah kita harus berhenti mendakwahi? Tidak. Ya, kita tetap harus berdakwah, tetap harus menyampaikan. Walaupun Allah sudah katakan ini ciri khas mereka itu begitu. Kalaupun ada yang kemudian mendapatkan petunjuk, mendapatkan hidayah, ya, nah itu adalah semata-mata karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innaka lan tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Itu semua adalah atas kehendak dan kasih sayang Allah ketika Allah memberikan hidayah kepada orang melalui dakwah kita. Tugas kita ini tetap harus menyampaikan. Jangan karena kita baca ayat ini, orang kafir itu, orang musyrik itu nggak usah didakwahi. Karena kenapa? Pasti mereka menolak, gitu ya. Nah, tidak begitu. Tugas kita laksanakan saja, sampaikan saja, diskusikan saja. Nah, ada rahmat Allah nanti yang akan hadir untuk mendatangkan hidayah kepada mereka. Nah, tadi kan tadi banyak sekali tanda-tanda Allah itu, ya. Mereka paham, mereka tahu, mereka mengkaji, bahkan mereka lebih alim dalam memahami fenomena-fenomena alam ini, ya. Mereka lebih alim tentang ilmu matahari dan bulan, mereka lebih alim tentang ilmu tumbuh-tumbuhan, mereka lebih alim tentang ilmu kelautan, tetapi itu tidak membuat mereka kemudian mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Itulah namanya kafir. Apa kafir? Dia menutup diri. Kalau dia mau membuka pikirannya, membuka hatinya untuk menerima kebenaran, maka datanglah iman itu. Wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakumullah, dan ketika orang-orang musyrik ini, ya, diajak, ya, diperintahkan untuk berinfak dari rizki yang telah Allah berikan kepada mereka, untuk berinfak kepada orang-orang miskin, orang-orang yang butuh, ya. Nah, jadi ini karakter mereka ini susah untuk berinfak kepada orang fakir dan miskin, ya. Maka apa jawaban mereka? Qala alladziina kafaru lil ladziina aamanu, orang-orang kafir ini akan berkata kepada orang beriman, ya. Nah, apa kata mereka? Anu ta'imu man law yasha'ullah, berikan mereka makan. Kalau memang Allah itu kaya, Allah itu hebat, Allah itu baik, ya Allah sajalah yang kasih. Gitu ya. Allah sajalah yang kasih. Nah, jadi mereka ini, ya, mencoba memutar balikkan logika, ya. Kalau memang Allah kaya, Allah baik, ya orang-orang beriman itu dikasih saja kaya, ya. Ngapain dikasih miskin, gitu ya? Kenapa tidak diberikan saja mereka itu makan? Kenapa diminta kami untuk berinfak kepada mereka? Nah, inilah kesesatan-kesesatan dan penolakan-penolakan daripada orang-orang yang kafir terhadap kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. In antum illa fi dhalalim mubin, ya. Sesungguhnya ajakan ini, kata orang kafir ini, kalian ini wahai orang muslim ngajak-ngajak kami berinfak, ngajak-ngajak kami berbagi, ini adalah sebuah dhalalim mubin, sebuah ajakan yang sesat, ya. Ya, misalnya orang-orang kafir itu diajak, ya, kalaupun mereka selama ini mungkin ada memberikan, ada berdonasi, itu pasti tujuannya adalah lagi-lagi untuk menyesatkan manusia, ya. Banyak tujuan-tujuan mereka ini adalah untuk menyesatkan manusia melalui program-program yang membantu program sosial, nanti ujung-ujungnya orang diajak untuk meninggalkan iman, ya, meninggalkan iman. Jadi ini orang kafir. In antum illa fi dhalalim mubin. Baik, ini respon, ya,
Tadi sudah diceritakan tanda-tanda kebesaran Allah. Ini respon orang kafir, ya, respon orang musyrik begitu. Baik, kemudian kita lanjut ayat ini sesi terakhirnya, ayat 48 sampai 50. Silakan dibacakan artinya. Dan mereka berkata, bilakah terjadinya janji ini hari berbangkit jika kamu adalah orang-orang yang benar? Mereka tidak menunggu melainkan satu teriakan saja yang akan membinasakan mereka ketika mereka sedang bertengkar. Lalu mereka tidak kuasa membuat suatu wasiat pun dan tidak pula dapat kembali kepada keluarganya. Ya. Inilah bahkan orang-orang kafir ini ya mencoba menantang Allah Subhanahu wa taala, menantang kaum muslimin untuk membuktikan janji-janji Allah tentang adanya hari kiamat, tentang adanya hari berbangkit. Kalau betul, mana? Tunjukkanlah, datangkan, gitu ya bahasa mereka itu ya. Jadi mereka sedemikian beraninya menentang Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka mengatakan, mata hadzal wa'ad? Kapan kiamat itu? Kapan dikumpulkan? Kapan neraka itu ditampakkan? Bawa sini. Ya, gitulah mereka berani sedemikian rupa ya untuk menantang Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan kalaulah mereka membaca dengan pikiran terbuka terhadap tanda-tanda kebesaran Allah tadi, maka mereka pasti akan meyakini bahwa janji akan dibangkitkannya orang-orang yang sudah mati itu sesuatu yang tidak mustahil ya. Kenapa? Karena bumi yang mati itu bisa dihidupkan Allah. Matahari dan bulan bisa diatur sedemikian rupa oleh Allah ya. Laut yang sedemikian luas dan besar itu bisa diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi menghidupkan sesuatu yang pernah Allah ciptakan. Oke, baiklah, di sesi akhir saya review ya tadi yang sudah kita dengar dari Ustadz Sani. Saya coba buat sedikit resumenya. Bagian pertama, Yasin 42 ini mengkaji tentang alam semesta di awal-awalnya ya. Ayat 33 sampai 36 menceritakan tanda-tanda kebesaran Allah berupa tumbuh-tumbuhan. Ternyata dari tumbuh-tumbuhan itu banyak hal yang bisa dimanfaatkan manusia dari berbagai segi kehidupan. Bisa untuk dikonsumsi sehari-hari, untuk dijadikan obat, untuk dijadikan bahan kecantikan dan lain-lain. Semua itu membuat kita seharusnya mensyukuri. Kita mentadaburi Al-Quran tentang isinya tentang alam-alam semesta ini, setidaknya kita juga mentadaburi alam. Kita lihat sekitar kita, alam ini penciptaan Allah dan pastinya yang harus muncul di diri kita adalah rasa bersyukur. Kemudian ayat 37 sampai 40 ini menceritakan tentang tanda-tanda kebesaran Allah di langit, matahari, bulan, dan hal-hal yang ditimbulkan karenanya. Bahwa matahari itu terletak tempatnya, tadi disebutkan mustaqor ya, kayak tempatnya si matahari itu yang tidak akan bergeser sedikit pun sampai pada waktunya nanti Allah tetapkan. Dan salah satu tanda dari kiamat kubro nanti matahari itu akan terbit dari arah barat. Jadi siap-siap ya ibu-ibu. Biasa kita lihat matahari muncul di timur. Kalau tiba-tiba matahari muncul di barat, ya siap-siap. Karena berarti peredarannya udah error, tabrak-tabrakan deh nanti. Siap-siap itu udah selesai dunia ini. Oke, menarik ya tadi. Terutama ayat itu tuh,
ayat yang dibacakan Mak Dim tadi itu saya senang banget deh kata-katanya tentang matahari. Bacakan lagi ya. Tidaklah matahari itu mungkin mengejar bulan, dan tidak pula malam dapat mendahului siang, dan masing-masing pada garis edarnya, masing-masing beredar pada garis edarnya, dan semuanya tertata dengan sangat akurat, tidak meleset sedikit pun. Masya Allah ya. Manajemen Allah itu sistem Pelajaran tata surya itu. Pelajaran tata surya. Paling baik yang membuat kita kagum. Pernah ke planetarium kan? Melihat film alam semesta. Nah, di situ juga kita takjub akan kebesaran Allah. Bahwa kita ini, ilmu kita ini kecil sekali. Tidak ada yang perlu kita sembunyikan dari ilmu yang kita miliki saat ini. Karena ilmu Allah itu sangatlah luas, meliputi berbagai segi kehidupan dunia. Kemudian ayat 41 sampai 44. Ini menceritakan tentang tanda-tanda kebesaran Allah yang ada di ayat. Ini pun membuat tadi sekilas pikiran saya kayak terbuka gitu, ya Allah, iya ya, selama ini kita tuh nggak merhatiin, kita tuh tinggal di dunia, ya tinggal aja, sibuk sehari-hari, sibuk sama kerjaan rumah, kerjaan, dan lain-lain. Kita tuh nggak mikirin gitu. Ternyata kemarin saya habis dari air, habis camping di perairan. Ternyata dari situ tuh banyak sekali tanda-tanda kebesaran Allah yang bisa kita amati sebenarnya. Tadi Ustadz sudah mengulasnya, dan dari air pun banyak, misalnya dari laut aja, itu tuh banyak rahmat Allah dari situ, baik berupa ikan, dan hasil-hasil lautnya banyak ya, untuk transportasi laut gitu ya, dan sifat-sifat air sendiri tadi itu diceritakan bahwa tidak dibuat sedemikian rupa sehingga kapal itu mungkin bisa tidak tenggelam di situ. Tapi kalaupun sampai tenggelam, berarti itu adalah memang Allah ingin menghendakinya. Jadi kemarin sempat juga saya naik pesawat endut-endutan tuh saat masuk awan. Ya Allah, kayaknya nyawa nih udah kecil sekali, udah kayak naik wahana, tapi ini tinggi gitu ya, kalau jatuh udah mati. Kayaknya kecil banget. Dan ternyata mungkin ya, kecelakaan pesawat itu ataupun kapal tenggelam itu, kalau memang kita belum ajalnya, ya kita insya Allah selamat ya. Kalaupun terjadi kecelakaan, ya berarti Allah menghendakinya. Kalaupun kita selamat, berarti Allah masih sayang sama kita dan mungkin ingin kita masih ingin kita berbuat hal-hal baik lainnya. Jadi anggaplah kita masih dikasih kesempatan untuk melakukan hal-hal baik lainnya. Dan itu ya yang bisa kita ambil intisarinya. Masya Allah ya, kemarin pas ngapal kayaknya sederhana aja, apa sih bisa dikupas tadi tadabbur ayat Yasin 42 ini. Ternyata alhamdulillah Ustadz mengupasnya dengan menarik dan membuat mata kita tuh terbuka. Selama ini kita kurang mencermatinya di sekitar kita. Kemudian ayat 45 sampai 47 ini tentang dakwah ya. Tentang dakwah, bahwa kita jika ingin menyampaikan kebaikan, sampaikan saja. Masalah orang itu akan menerima apa yang kita dakwahkan atau tidak, itu kembali lagi rahmat Allah kepada orang tersebut. Karena hidayah Allah tersebut, hidayah Allah terhadap orang-orang tertentu itu adalah rahmat dari Allah. Jadi bukan kekuatan kita. Nggak usah kesel orang diajak ngaji tapi nggak mau. Nggak usah kesel orang diajak tilawah tapi nggak mau. Karena semuanya bagian dari rahmat Allah. Jadi kita sekedar menyampaikan saja. Itu poin yang ada di sini. Ya. Sama tadi dikupas juga infak ya. Infak kepada orang-orang kafir dan miskin. Hati-hati menerima infak dari orang kafir, mungkin tujuannya belum tentu baik, mungkin ingin menarik kita ke arah golongan mereka. Jadi intinya jangan polos-polos banget kalau nerima infak gitu ya. Oke, yang terakhir itu
Nah, di sini kaum kafir, ayat 48 sampai 50, kaum kafir menentang kaum muslimin. Kaum kafir menantang kaum muslimin untuk membuktikan janji Allah tentang hari berbangkit. Ya, ini tapi tadi kepotong ya, akhirnya keputus. Saya juga nggak banyak nangkepnya. Cuma mungkin kaum kafir ini pun lupa kalau Allah itu maha besar sekali kekuasaannya. Dilihat dari ayat 33 sampai apa tadi 44 itu pun tanda-tanda alam yang menunjukkan kebesaran Allah. Disentil Allah sedikit pun sudah hancur semuanya. Oke, baiklah teman-teman. Sepertinya Ustadz tidak balik lagi. Sudah azan, mungkin beliau juga sudah menunaikan salat asar. Saya mewakili Pak Ustadz ingin menutup acara talaki hari ini. Alhamdulillah. Walaupun mungkin banyak yang lama masuk Zoom-nya, mungkin lupa atau masih jam tidur siang, tapi alhamdulillah ternyata hari ini kita mendapatkan ilmu yang berharga. Beda ya antara kita hadir di kajian langsung atau kita hanya mendengarkan dari siaran ulangnya. Nah, ternyata Pak Ustadz masuk. Saya kira sekian resume dari saya. Kita kembalikan lagi waktunya ke Ustadz. Silakan Ustadz, tadi saya sudah meresume sedikit kajian-kajian sebelumnya. Boleh Ustadz tutup dengan doa mungkin selanjutnya Ustadz atau menyelesaikan yang tadi Ustadz. Silakan. Iya, ini kayaknya ada gangguan jaringan, tiba-tiba nggak bisa connect-connect ya. Iya. Baik, tadi kita sudah di penghujung sesi ya Ibu, ayat 48 sampai dengan ayat 50 tentang bagaimana orang-orang kafir ini atau orang-orang musyrik meragukan tentang terjadinya hari kiamat. Nah, sehingga kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa hari kiamat itu dan beserta prosesnya itu terjadi sangat cepat ya. Dikatakan seperti soihah wahidah, seperti satu kali teriakan saja ya. Seperti satu kali teriakan saja. Dalam ayat yang lain Allah menyebutkan wa nufikha fis-suri ya, nufikha fis-sur, ditiup gitu ya, maka manusia ini qiyamun yanzurun, mereka nanti tiba-tiba sudah sudah berdiri dan saling berpandang-pandangan. Artinya saling berpandang-pandangan ini seakan-akan tidak percaya bahwa apa yang sudah pernah Allah sampaikan kepada mereka itu ternyata benar adanya dan terjadi. Nah, maka di ayat ke-50 di surat Yasin ini Allah mengatakan wahum yakhsimun gitu ya. Mereka dalam keadaan masih saling berbantah-bantahan. Yakhsimun itu saling bertengkar ya. Sibuk, artinya sibuk dengan urusan duniawi. Nah, itu tiba-tiba kemudian terjadilah peristiwa hari kiamat. Fala yastati'una tausiyah, sehingga begitu cepatnya proses itu terjadi, manusia ini tidak sempat menyiapkan wasiat ya, tidak sempat meninggalkan pesan apa-apa. Nah, wala ila ahlihim yarji'un, dan mereka pun tidak sempat untuk kembali kepada keluarga mereka. Nah, tentu keterangan-keterangan lain daripada hadis-hadis Nabi SAW ya, bahwa proses terjadinya kiamat ini itu adalah dalam dalam perasaan manusia ketika itu nanti itu adalah tiba-tiba ya, dan bahkan Allah di sini menggambarkan manusia ini masih dalam keadaan berdebat-debat ya, bukan dalam keadaan khusyuk menunggu gitu ya. Kalau memang sesuatu itu bisa diprediksi, orang kan mungkin menunggu dengan apa ya, dengan hati khusyuk, dengan jaga sikap. Ini maka terjadinya hari kiamat ini justru ketika mereka sedang yakhsimun, sedang mereka ini berdakwah-dakwah
sedang berdebat, sedang ribut di urusan-urusan duniawinya. Nah, maka menjadi sebuah pelajaran ibrah buat kita ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang hari kiamat, maka Rasulullah balik bertanya kepada sahabatnya, ya, madza a'dadta laha, apa yang kamu sudah persiapkan untuk menyambut datangnya hari kiamat, ya. Jangan sibuk membahas tentang kapan dan apa ciri-ciri kiamat itu, tetapi sibukkanlah dirimu untuk mempersiapkan seandainya kiamat terjadi, apa bekal yang akan saya bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita termasuk kepada orang-orang yang menyesal ketika terjadi hari kiamat, baik kiamat kecil yaitu kematian maupun kiamat besar yaitu berakhirnya seluruh kehidupan ini. Itu termasuk orang-orang yang menyesal dan ingin berkata kepada Allah, ya, kembalikan kami ingin berbuat kebaikan. Barangkali ini untuk pemaparan atau tadabbur dan tafsir yang kita bisa sampaikan untuk surat Yasin ayat 33 sampai dengan 35. Saya kembali ayat 50 ya. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Mungkin masih ada yang ingin bertanya jawab, dipersilahkan. Ya. Syukran Ustaz. Apa? Ada yang ingin bertanya Ibu-ibu? Silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Sambil menunggu pertanyaan, saya ada yang ingin ditanyakan sedikit Ustaz tentang infak kepada orang-orang kafir. Itu Bu Erna mau tanya, saya dulu ya Bu Erna. Infak kepada orang-orang kafir Ustaz. Itu hukumnya meminta orang-orang kafir berinfak, atau yang ditanya apa? Meminta orang-orang kafir berinfak. Enggak, yang ingin saya tanyakan bagaimana hukum dan kedudukannya jika kita memberikan infak kita kepada orang kafir. Misalnya, tetangga kita ada yang orang non-muslim. Mungkin kita ingin membagikan sesuatu kepada dia. Apakah itu perlu atau nggak usah aja dilewatin karena bukan non-muslim itu? Maksudnya sedekah lah ya, sedekah infak yang ingin kita berikan kepadanya, perlu atau tidak, kedudukannya bagaimana infak kita itu? Maksud pertanyaannya begitu. Dapat pahala nggak ya bersedekah kepada orang kafir? Iya, dapat pahala nggak sedekah kita itu? Oke. Atau jangan-jangan menolong orang kafir supaya lebih kuat beribadah kepada patung-patungnya gitu. Jadi begini, dilihat dari kasusnya ya Bu ya, masing-masing kasus berbeda. Kalau memang infak ataupun memberikan hadiah kepada orang kafir ini memiliki nilai-nilai dakwah, ya, nilai-nilai untuk memperkuat hubungan kemanusiaan, maka ini diperbolehkan, ya. Bahkan hukumnya nanti bisa kepada sunnah. Nah, ini dipahami daripada hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, diantaranya hadis tentang tetangga. Bahwa Nabi mengatakan tetangga itu ada beberapa level, ya. Ada tetangga yang punya satu hak. Nah, tetangga yang punya satu hak ini adalah tetangga yang kafir. Dia punya hak apa? Hak bertetangga saja. Apa hak bertetangga? Di antara hak bertetangga itu, ya, kalau kita ingin ingin memberi, ya, kalau dia yang paling dekat, maka dia termasuk orang yang harus kita beri. Jangan misal rumahnya di sebelah kita, terus di sebelahnya lagi ada rumah lagi. Jangan kita lewatin rumah itu, kita bawa makanan di depan rumah dia nggak kita kasih. Ini justru akan menimbulkan suatu pandangan yang tidak baik kepada akhlak kaum muslimin. Nabi pada masanya dulu, ya, keluarganya pernah menyembelih seekor kambing. Lalu kemudian Nabi memerintahkan agar
sedikit, atau kalau tidak saya keliru itu 1 kaki daripada kambing itu, kaki sama paha-pahanya ya Bu ya, bukan kakinya doang gitu ya. Nah, itu diberikan kepada tetangganya orang Yahudi. Nah, kenapa? Karena di situ ada nilai dakwah. Jadi artinya ketika kita melakukan itu punya sebuah pertimbangan kemaslahatan, maka dibolehkan bahkan dianjurkan kemaslahatan untuk dakwah dan kemaslahatan untuk Islam. Tetapi jika yang kita bantu ini adalah orang-orang kafir yang memusuhi, ya, yang jahat, ya, kalau kita kasih maka justru dia gunakan pemberian kita ini untuk malah menistakan Islam gitu ya. Nah, ini juga harus dilihat kembali. Tapi jika seandainya pun ada orang kafir itu jahat, ya, jahat dia, lalu dengan kita berikan dia menjadi jinak, maka ini sunnah diberikan. Emang dia judes banget ya, sama masjid enggak, pokoknya jahat lah gitu. Tapi ketika kita berikan hadiah, rumusnya tahadu tahabbu, saling memberikan hadiahlah, maka akan timbul kasih sayang. Maka kalau itu tujuan kita, maka itu baik ya Bu ya. Jadi lihat sikonnya. Secara umum, memberi kepada orang kafir ini termasuk kepada salah satu sunnah Rasulullah SAW dengan tujuan-tujuan untuk kemaslahatan kehidupan bersama atau kepentingan dakwah dan Islam. Wallahu a'lam. Tapi prioritas seorang muslim ya. Prioritasnya muslim dulu. Baik. Ya. Oke, selanjutnya Bu Erna, silakan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya Ustadz. Saya pernah ketemu ini Ustadz, pengajian yang katanya kalau hari kiamat itu hari berbangkit. Maksudnya berbangkit di sini berbangkit ini hukum Islam. Itu benar nggak Ustadz? Berbangkit. Syukron. Ya. Mungkin berbangkit hukum Islam ya. Iya. Istilah kiamat itu digunakan dalam 2 bentuk ya Bu ya. Ada kiamat kecil, ada kiamat besar. Kiamat kecil itu adalah musibah-musibah yang terjadi dalam kehidupan dunia ini, dan termasuk diantaranya adalah kematian. Jadi kalau ada orang mati, itu kiamat namanya. Kiamat itu dari kata qoma yaqumu qiyam. Janji Allah. Maaf, bisa didengar Bu? Ya. Oke. Kiamat itu artinya tegak, dari kata qoma yaqumu, tegak. Apa makna tegak? Tegaknya janji Allah. Janji Allah akan terjadinya akhir daripada kehidupan, baik itu secara pribadi-pribadi dengan kematian maupun secara kolektif. Sehingga kiamat yang terjadi secara kolektif, seluruh makhluk ini berakhir ya sesuai dengan janji Allah, itu disebut dengan kiamat besar. Jadi saya tidak temukan adanya istilah bahwa kiamat itu adalah tegaknya hukum Islam ya. Nah, mungkin yang dimaksud artinya adalah tegaknya janji-janji Allah untuk menghukum orang-orang yang bersalah dan memberikan balasan baik kepada orang-orang yang baik gitu ya. Mungkin maksud beliau itu seperti itu ya. Nah, tapi tidak ada nama kiamat itu baru tegak hukum Allah, itu nggak mungkin ya. Karena kenapa? Itu sudah terjadinya kehidupan akhirat. Akhirat itu tidak ada lagi kewajiban-kewajiban. Yang ada hanya menikmati saja. Ya. Kiamat itu sudah tidak ada lagi kewajiban. Itu hari pembalasan. Ya, hari pembalasan, yaumul jaza namanya, hari pembalasan. Ya, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi tidak ada lagi perintah sholat, tidak ada lagi perintah zakat, tidak ada lagi perintah haji. Yang ada di situ adalah kenikmatan daripada hasil perbuatan manusia jika dia berbuat baik, dan siksa yang sangat pedih bagi orang-orang yang melanggar ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Demikian barangkali untuk
jawabannya. Berarti salah ya Ustadz kalau yang itu. Iya, saya Ngajak-ngajak kira begitu. mungkin didengarkan kembali kira-kira apa kalimatnya terpotong kali ya Bu ya. Tapi kalau menurut saya yang saya pahami kiamat itu tidak ada istilahnya kiamat itu tegaknya hukum Islam. Mungkin begini maksud beliau, bahwa menjelang kiamat nanti itu kan Isa Al-Masih diturunkan Allah. Nabi Isa ya bersama Imam Mahdi itu memerangi Iya. kebatilan. Semuanya kebatilan itu dihancurkan. Nah, dipeganglah kepemimpinan ini oleh Nabi Isa. Nah, Nabi Isa ini memimpin dengan adil sesuai dengan hukum Islam. Ini menjelang kiamat. Itu tidak lama waktunya. Tidak lama waktunya. Nah, barangkali itu yang berkaitan dengan tegaknya hukum Islam pada hari kiamat itu menjelang ya. Nah, kita belum tahu ini kapan ya, cuma ciri-cirinya sih sudah banyak ya Bu ya. Iya. Jadi kalau tegak hukum Islam itu ada menjelang kiamat. Kapan itu? Ketika dunia ini dipimpin oleh Nabi Isa alaihi salam setelah mengalahkan Dajjal. Wallahu a'lam. Berarti Nabi Isa belum turun kan Ustaz? Wallahu a'lam Bu, kita belum tahu. Tapi kita belum melihat adanya apa ya, tegaknya kembali hukum-hukum Islam dengan adil seadil-adilnya itu belum. Nah, karena nanti digambarkan tegaknya hukum Islam dengan adil dan manusia kembali mendapatkan kehidupan yang makmur, sentosa. Itu jangka waktunya tidak lama, hanya beberapa tahun itu ya, tidak sampai 10 tahun. Kalau tidak saya keliru dalam sebuah riwayat itu disebutkan sekitar 7 tahun saja. Ya, masih lama berarti ya. Kalau Dajjal mungkin udah turun ya Ustaz? Nah, menurut prediksi-prediksi ahli bahwa memang Dajjal ini cuman belum muncul saja secara nyata ya Bu ya. Dan Dajjal ini pun masih dipertentangkan oleh para ahli apakah Dajjal ini satu sosok manusia ataukah Dajjal ini kumpulan beberapa manusia yang berperilaku seperti Dajjal. Kalau itu udah banyak ya Bu ya. Kumpulan manusia, organisasi yang mengatur dunia ini sesuai dengan kehendak mereka yang mengarah kepada pembangkangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyaklah sekarang ada kekuatan-kekuatan yang mengendalikan dunia, ya harus ada virus, harus ada LGBT, harus ada apa lagi itu ya. Macam-macam isunya semuanya ya, yang tidak tunduk negaranya dikriminalisasi, orangnya dikriminalisasi. Itu kan artinya sama kayak Dajjal itu, kalau yang nggak tunduk sama dia dimasukkan ke dalam neraka gitu ya. Nah, ya itu barangkali seperti itu. Oke. Ada lagi? Silakan, mungkin satu lagi ya, kalau ada yang ingin bertanya. Tidak ada? Baik. Jika tidak ada, mungkin bisa ditutup. Doa dulu kali ya Ustadz. Ini Jumat sore, insya Allah baik waktunya untuk berdoa. Insya Allah ya. Baik Ibu Bian, Allah Subhanahu wa taala, mari kita beristighfar sebelum berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullah. Astagfirullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa fi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu. Kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'alukal jannata wa ma qarraba ilaiha min qawli wa amal wa na'udzu bika minan nari wa ma qarraba ilaiha min qawli wa amal.
Allahumma inna nas'aluka minal khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa na'udzu bika mimma sta'adza minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma khtim ajalana inda intihai ajalina biqawli la ilaha illallah. Allahumma khtim alaina bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma shfi mardana warham amwatana waqdi hawaijana ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustaz Sani sudah berbagi pada kami hari ini. Alhamdulillah 17 ayat sudah kita bahas bersama-sama dan juga sudah ditutup dengan doa terbaik di hari Jumat berkah ini. Semoga segala yang kita pintakan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.